wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengkonfigurasi telepon voice over IP atau yang dikenal dengan VoIP atau layanan telepon. Di sini saya akan menangani nomor 3, 4, dan 5 yang dimana ada pemilihan perangkat VoIP, konfigurasi DCP, dan konfigurasi telepon. Oke, langsung saja kita akan membuka catatan untuk menampilkan langkah-langkah yang akan kita ikuti untuk mencapai tujuan atau mengerjakan langkah-langkah dalam mengkonfigurasi ini. Untuk langkah yang pertama, kita akan menggambar topologi yang kita perlukan, mendekorasi, dan memberikan komentar. Nah, di sini kita akan langsung saja ke dalam videonya. Baik, ada beberapa perangkat spesifikasi lain yang harus kita pilih saat kita ingin mengkonfigurasi layanan telepon. Yang pertama, kita memerlukan router, dan dimana kita akan menggunakan router ini yaitu router 2811. Nah, kita akan meletakkannya tersebut. Lalu, mengapa kita menggunakan router 2811? Karena router ini dapat menampung sekitar 60 perangkat. Lalu kita meletakkan 6 buah IP phone dengan tipe 7960 sebanyak 6 buah. Lalu pada bagian ini kita akan menghubungkan perangkatnya satu sama lain dengan menggunakan kabel standar yang akan secara otomatis menyambungkan setiap perangkat tersebut. Untuk langkah selanjutnya, biasanya semua telepon IP ini biasanya tidak memiliki catu daya. Jadi kita akan memasukkan catu daya di mana kita hanya cukup mengklik dan seret adaptor dayanya, lalu masukkan ke dalam slot tersebut. Nah, seperti itu caranya, dan kita akan melakukan di semua telepon tersebut. Kita akan membuka catatan dan melihat selanjutnya kita akan mengkonfigurasi port switch untuk mengakses VLAN default, VLAN suara. Nah, pada dasarnya telepon IP biasanya menggunakan VLAN suara. Jadi yang ingin kita lakukan di sini sekarang adalah pergi ke switch dan mengkonfigurasi antarmuka ini, sehingga antarmuka ini yaitu FA0/2 3 4 5 6 7. Kita menekan switch lalu masuk pada bagian CLI. Di sini kita akan mengetik enable config T. Selanjutnya kita akan mengetik interface range FA0/2 to 7, di mana kita selanjutnya akan mengetik switch port voice VLAN 1. Selalu ada VLAN default 1. Jadi ini bukan tentang VoIP yang menggunakan data dan VLAN suara. Ini hanya murni VLAN default 1. Lalu kita mengetik exit. Kemudian kita akan kembali ke notepad dan kita dapat melihat konfigurasi transportasi ke antarmuka yang menghubungkan router sehingga item ini menghubung ke router. Jadi port terang. Baik, jadi kita mengetik in FA0/1 terus switch port M, switch mode true, lalu kita ketik exit, lalu kita mengetik do WR. Nah, itu akan kita bisa melihat di mana bagian pertama adalah true dan semua bagian lain suaranya akan satu. Jadi di sini kita yang tersisa ada root. Jadi langkah keempat adalah mengkonfigurasi IP pada antarmuka router dan membuat alat yang dinotifikasi untuk suara. Jadi kita harus mengingat semua phone IP ini mereka harus mendapatkan alamatnya, dan server di DCP mereka akan menjadi route. Ini akan mengkonfigurasi PLS antarmuka dan membuat kumpulan yang akan bertanggung jawab
untuk mengalokasikan alamat IP telepon. Jadi kita cukup klik di sini lalu kita masuk ke CLI. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan konfigurasi. Nah, kita antarmuka ini lebih cepat dari 0. Jadi kita pergi saja mengetik in fa 0/0 lalu no should. Nah, kita akan mematikan maka tidak dapat memberikan alamat IP. Lalu kita asumsikan di mana tampilan 0, kita mengetik 0.0.0/24. Lalu kita masuk ke CLI lalu mengetik IP at 10.10.1.255.255.255.255.0.0. Nah, kita akan mengetik exit. Nah, jadi sekarang kita perlu membuat kumpulan DHCP. Ingat, langkah nomor 5 adalah konfigurasi tampilan dan membuat kumpulan DHCP. Jadi mari kita simpan, ketik serve, lalu service DHCP, lalu IP DHCP, pool. Nah, Nah, di sini saya ingin kelas A menuju ke kelas C, maka saya mengetik net terus network 10.10.10.25.25.25.25.0. Saya ingin memiliki alamat kelas C 10.0. Berarti kita akan mengubahnya 10.10.10.1. Kemudian suara kita. Untuk opsi TCP VoIP biasanya menyertakan suatu yang disebut option 150. Nah, ini bertanggung jawab untuk mengkonfigurasi VoIP option 50, kemudian query IP. Yang ini untuk router default 10.10.10.1. 10.10.10.1. Oke, lalu kita exit dan ketik do write. Nah, kita kembali ke antarmuka ini sehingga kita dapat mengubah ini ke kelas C. Jadi interface 0/0, kemudian alamat IP jadi biarkan ini kita menempel dan jadi 255 agar ini bisa menjadi alamat kelas C. Nah, setelah itu kita exit dan do write. Sekarang kita bisa mengubah menjadi kelas C. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi layanan telepon. Jadi ini sangat sederhana. Kita hanya pergi ke router. Nah, terus kita akan mengatakan layanan telepon service. Nah, selanjutnya kita akan enter, lalu kita menentukan layanan, kita tentukan jumlah phone yang kita miliki yaitu ada 6. Lalu kita akan max app, lalu kita max app pun ada 6. Kemudian jumlah kita harus sesuai dengan jumlah nomor direktorat. Jadi katakan max dn, nah, menjadi angka 6. Lalu kita tentukan bahwa ada 4 alamat gateway di bawah layanan telepon. Kita katakan saja alamat sumber IP source address 10.10.10.1, nah, lalu port 2000. Ini sangat penting, jika ada tidak tertulis dan tidak akan berfungsi. Kemudian kita tekan enter. Setelah itu sekarang kita akan katakan tanda tangan otomatis musim. Nah, otomatis kita akan dan menetapkan dari 1 ke 6. Lalu kita ketik exit. Ini sangat sederhana tentang layanan telepon.
spesifikasi dengan jumlah telepon gratis, nomor direktory, dan tulis perintah IP source. Lalu alamat IP default gateway. Nah, jangan lupa menulis nomor port in. Ini berguna, kemudian layanan telepon, dan ada desain dari 1 hingga 6. Nah, jadi yang tersisa sekarang adalah langkah terakhir, yaitu mengalokasikan nomor panggilan dan semua ekstensi ke telepon. Nah, kita harus memiliki nomor panggilan ekstensi karena kita yakin mereka sudah mendapatkan alamat IP masing-masing ya. Kita bisa lihat di sini videonya. Nah, setelah itu, bagaimana kita memberikan alamat IP untuk masing-masing telepon ini? Nah, kita hanya cukup pergi ke router, lalu kita melihat nomor panggilan. Kita akan lakukan cukup mengetik iPhone DN1. Nah, kita harus ingat berapa banyak direktorat yang kita miliki. Ya, kita kan mempunyai telepon ada 6. Lalu kita ketik iPhone DN1. Kemudian kita memberikan nomor saluran. Nah, kita akan memberikan nomor salurannya yaitu 101 atau 102. Nah, kita akan menggunakan 101 saja. Lalu kita exit, kemudian kita pergi ke iPhone 2, lalu memberikan 102, lalu kita exit. Nah, kita melakukan semuanya secara bersamaan. Mengkonfigurasinya itu sama saja ya untuk iPhone 2 ke iPhone selanjutnya. Lalu kita mengetik exit. Nah, untuk keenam telepon ini sudah memiliki nomornya masing-masing. Untuk HP 1 ada 101, HP 2 ada 102, dan untuk telepon seterusnya itu ada 103, 104, 105, dan ada 106. Nah, selanjutnya bagaimana kita menguji panggilan ini? Nah, kita bisa lihat. Kita masuk ke memencet keduanya, lalu mengetik saluran 02 102. Nah, kita telepon ke saluran 04. Nah, kita bisa lihat untuk mencoba menelpon, pasti untuk menghubungkan saluran 02 ke saluran 04 itu sudah bisa, karena sebelumnya sudah kita memberikan alamat di setiap telepon tersebut. Nah, sebaliknya, apabila kita ingin menelpon 104, pasti untuk 102 ini pasti akan merespon, karena di masing-masing unit tadi ini kita sudah berikan alamat dari telepon-telepon tersebut. Nah, pada dasarnya video ini sangat membantu untuk mengkonfigurasi telepon voice over. Untuk kesalahan saya dalam menjelaskan video ini mohon dimaafkan. Terima kasih.